Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Deru Marah Laut. Saya seorang terapis bidang mulut. Insya Allah bukan pemarah ya, walaupun namanya marah laut. Em, ya, saya juga seorang pengajar di Politeknik Kemenkes Bandung. Mohon izin, pagi ini saya masih pakai eh, batik kebanggaan PT GMI, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut, ya. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, membahas tentang Google Calendar, salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan menggunakan Google Suite for Non-Profit. Begitu juga dengan Google Suite for Education, ya, yang sama-sama merupakan Google Suite yang gratis dari Google. Nah, Google Suite for Non-Profit ini dan Google Suite for Education sama seperti halnya dengan Gmail biasa, ya, akun Google kita yang biasa. Eh, Sama bisa menggunakan Google Calendar, tapi apa sih bedanya dengan akun Google biasa kita? Google Kalendernya apa bedanya? Nah, jadi ini yang akan kita bahas, ya. Google Suite for Education dan Non-Profit ini punya Google Calendar, tapi apa sih bedanya dengan akun Gmail biasa kita, akun Google biasa kita, ya? Oke, sama-sama akan kita bahas. Saya sekali lagi mohon izin kepada Ibu Ketua Umum Epinopia dan Pak Sekum juga, Pak Zaini Dahman, ya, dari Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Saya pakai akun Google Suite for Non-Profit milik PT GMI untuk mencontohkan bagaimana memanfaatkan Google Calendar milik Google Suite dari Google Suite for Non-Profit ini. Sama begitu halnya dengan teman-teman di pendidikan yang punya Google Suite for Education, ya, kita bisa manfaatkan Google Calendar untuk berbagai kegiatan. Jadi nanti jadwal kegiatan kita lebih tertata, apalagi di masa pandemi menjelang normal baru atau norma baru, saya nggak tahu, ya. Yang jelas bahwa akan banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan secara virtual, online seperti sekarang. Saya sudah 3 bulan WFH, ya, hampir 3 bulan WFH, ya. Akhirnya gini deh, banyak kegiatan secara virtual yang dilakukan dan alhamdulillah banyak terbantu. Kalau sekali lagi saya sampaikan, saya bukan ustadz, bukan guru ngaji gitu ya, bukan kiai, tapi eh, terus terang ini luar biasa, terasa sekali manfaatnya kalau kita betul-betul melaksanakan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Banyak dimudahkan oleh Allah. Salah satunya ini, fasilitas gratis yang diberikan oleh Google, ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun lewat teman-teman yang bekerja di Google, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang bekerja di Google. Sekali lagi, apabila Anda membuat ini, fasilitas ini, memberikan fasilitas ini adalah lillahi ta'ala juga, insya Allah pahalanya akan bertambah terus-terus berkali lipat dan Google akan semakin sukses, ya. Oke, kita akan masuk menggunakan Google Calendar. Saya akan masuk ke calendar.google.com. Oke, di calendar.google.com, ya, ini Anda perhatikan di icon sebelah kanan atas, ini saya sedang menggunakan akun Gmail biasa saya, ya, dirumahlaut@gmail.com. Nah, kalau kita klik gambar ikonnya, dirumahlaut@gmail.com, bukan akun yang Google Suite for Non-Profit maupun Google Suite for Education. Jadi saya punya akun Google Suite for Education yang punya Poltekkes Kemenkes Bandung. Terima kasih Bapak Direktur, Pak Dr. Osman Syarif, dan juga teman-teman tim IT di dalamnya, ya, yang sudah memberikan akun Google Suite for Education kepada kami seluruh pengajar di Poltekkes Kemenkes Bandung. Mungkin teman-teman di institusi pendidikan lain juga sudah punya. Banyak sekali manfaatnya, kan? Nah, jadi kalau pakai akun Gmail biasa, ketika kita membuat Google Calendar, ya, membuat jadwal di Google Calendar, kita biasanya mengklik create, ya, seperti ini, atau kita bisa pilih dulu harinya di mana gitu, ya. Misalnya di sini deh kita pengen bikin jadwal jam 9 4. Nah, seperti ini bisa. Atau kalau harus mencari-cari dulu tanggalnya di sini kan agak repot. Ya sudahlah, create saja. Misalnya untuk sebulan kemudian, ya. Kita buat saja di sini judulnya apa,
Misalnya rapat Google Suite, G Suite misalnya. Tanggalnya berapa silahkan gitu ya. Nah, di sini untuk memasukkan daftar undangannya, Anda bisa tambahkan orang-orang, alamat-alamat email orang yang ingin Anda undang. Gitu. Atau kalau Anda sudah di video sebelumnya, saya sudah bahas tentang admin group ya. Bagaimana fungsi admin group, dia membuatkan grup untuk teman-teman di unit organisasinya supaya mudah mengundang anggota rapat atau kegiatan apapun. Jadi cukup mengetikkan satu alamat email grup, otomatis anggota grup tersebut akan ter-add, ya, terundang. Oke, jadi nah di sini yang istimewanya ya di Google ya, di Google Calendar ini sudah disediakan Google Meet video conference-nya, walaupun pakai akun Gmail biasa. Jadi Google Meet ini sudah bisa digunakan juga menggunakan Google biasa, akun Google Anda yang biasa ya, yang biasa digunakan Gmail, yang pakai @gmail.com itu. Nah, ini sudah bisa menggunakan video conference. Oke, beres ya. Kita bisa membuatkan jadwal, kita save, orang-orangnya sudah terundang di sini, siapa saja yang mau diundang. Beres, misalnya saya mau mengundang teman-teman di DPP. DPP. Nah, ini sudah saya buatkan grup. Ini nggak perlu repot-repot. Oh, ada yang tidak. Oke, saya lupa. Ini kan akun Gmail saya yang biasa. Nggak bisa langsung mengundang teman-teman di DPP PTGMI. Ya, maaf. Ya, contohnya seperti itu. Oke. Nah, jadi akun Gmail biasa pun sudah bisa langsung membuat video conference. Seperti apa video conference-nya? Di sini ada kapasitas maksimalnya 100 partisipan. Ya, peserta rapatnya maksimal 100 orang. Lumayan ya untuk katakanlah rapat DPC, DPD atau rapat dengan mahasiswa ya, teman-teman kantor dan sebagainya, ini masih bisa 100 orang. Lumayan. Kalau tidak salah saya pernah baca kapasitas waktunya maksimal 60 menit gitu ya. Ya lebih panjang 10 menit daripada Zoom yang hanya 40 menit. Oke, sama-sama gratis. Tapi ya memang sekali lagi tampilannya lebih sederhana dibanding Zoom ya. Zoom memang dia mendedikasikan diri untuk sebagai pembuat aplikasi video conferencing. Jadi ya mudah-mudahan Google juga semakin baik lagi Google Meet ya. Saya lihat setiap kali menggunakan selalu ada lagi fitur tambahan lagi. Oh, ada fitur lain. Selalu begitu ya. Apalagi kalau kitanya aktif memberikan masukan-masukan kepada mereka. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan membuka Google Calendar ini menggunakan akun Gmail. Di video sebelumnya saya pakai akun Gmail abang-abang saya. Mohon izin kepada PTGMI ya. Saya membuatkan akun abang-abang untuk contoh. Jadi sekali lagi kepada anggota PTGMI, Anda sudah memiliki akun Google Suite, ya, terutama untuk anggota yang sudah aktif ya, menggunakan KTA Anda, ya, jadi kombinasi nomor KTA Anda dan domain Google Suite for non-profitnya PTGMI, yaitu @ptgmi.org.id. Seperti halnya tadi, saya menggunakan itu tadi ya, ini ceritanya nomor KTA saya lah, ya. Jadi Anda juga nanti dapat nomor akun Google Suite for non-profitnya itu seperti ini, ya. Ini nomor KTA-nya, ya, @ptgmi.org.id. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini tampilan Google Calendar yang saya login menggunakan Google Suite. Jadi kalau Google Suite selalu di sini ada logo G Suite ya, G Suite. Ini yang biasa tidak ada logo G Suite-nya. Oke, hanya icon email kita.
Oke, kita akan coba buat jadwal kegiatan menggunakan akun G Suite. Nah, apa sih bedanya? Tampilannya hampir sama. Oke, misalnya saya bikin rapat G Suite for non-profit. Oke, tentukan jadwalnya, silakan ya. Tanggalnya mau tanggal berapa? Misalnya buat Juli, Agustus, September, dan seterusnya ya. Boleh, silakan. Jamnya juga jam berapa tentukan. Lalu sampai jam berapa juga bisa kita tentukan. Undangannya juga sama. Nah, saya mau coba pakai yang gitu yang tadi ya. Anggota DPP. Nah, langsung muncul ya. Ini teman-teman saya di DPP. Oke. Oh, apa ini katanya? Ada yang tidak otomatis ditambahkan. Kenapa ya? Oke. Oh, karena saya bukan anggota grup ini. Maaf ya. Jadi tidak bisa langsung menambah. Kecuali kalau misalnya saya anggota grup, saya menambahkan grup, maka di sini langsung muncul jumlah anggota grupnya ya. Nanti akan saya coba pakai akun Google Suite saya yang memang anggota grup ini DPP Dewan Pengurus Pusat ya. Um, ya, ini dia bedanya. Anda bisa perhatikan kalau menggunakan Google Suite for Non-Profit, kapasitas partisipannya atau pesertanya ini bisa sampai 250. Artinya Anda bisa manfaatkan melalui Google Calendar ini untuk membuat jadwal misalnya konferensi yang lebih besar dibanding rapat biasa. Webinar misalnya, ya sekarang lagi ngetren bikin webinar. Saya nggak punya akun Zoom berbayar, saya nggak punya langganan Zoom berbayar yang bisa sampai kapasitas lebih dari 100 orang. Nggak usah khawatir, dengan akun Google Suite Anda sudah bisa menggunakan Google Meet ini. Walaupun fiturnya lebih sederhana. Lumayan. Kami sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan menggunakan Google Meet. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Lalu yang lebih istimewanya lagi ya. Jadi ini sudah langsung bisa gunakan ya, sudah ada kode rapat di sini ya. Linknya. Jadi tinggal klik join with gitu ya, Google Meet. Nah, ini kalau kita jadi kalau di Google Calendar yang ini ada kan. Kalau di sini ini coba kita klik ke bawah yang tanda apa ini, tanda panah ke bawah ya. Nah, akan muncul seperti ini. Meeting ID-nya, segala macam ya, ini yang istimewa. Apa ini? Add live stream. Kita bisa langsung live streaming. Nah, bagi orang-orang yang di luar partisipan ini, misalnya anggota webinarnya 1.000, 2.000, 3.000, nggak usah khawatir. Oke, kita bisa kasih link live streamingnya. Oke, live streamingnya bagaimana sih, guys? Nah, live streamingnya nanti ini kita share ke mereka dan mereka tetap bisa melihat kegiatan di Google Meet ini secara live ya, tapi tetap harus menggunakan akun Google Suite. Google Suite yang sama ya. Kalau PTGMI ya pakai ptgmi.org.id. Artinya di luar akun itu pakai Gmail biasa misalnya itu nggak bisa akses live streaming, dan tidak perlu khawatir kapasitas live streaming ini bisa sampai 100.000 partisipan. Jadi 100.000 orang yang mengakses dengan domain kita. Asik kan? Gratis, kita bisa bikin live streaming. Walaupun live streaming sebetulnya bisa saja sih menggunakan YouTube live streaming kalau kita sudah punya YouTube channel dan kita aktifkan live streamingnya, nggak ada masalah. Mau pakai Facebook live streaming, mau pakai Instagram live gitu ya, is okay. Tapi kalau kita mau mengendalikan hanya orang-orang di organisasi kita saja yang bisa mengakses, atau misalnya dari institusi pendidikan hanya mahasiswa kita saja atau teman-teman di institusi pendidikan kita saja,
yang mengakses, ya ini pakai live streaming seperti ini. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa akses ya. Di luar ptgmi.org.id ini tidak bisa akses, contohnya ini ya. Oke, 100.000 bayangkan. Jadi kalau kita mau buat webinar dengan jumlah peserta yang PTGMI berapa ya? Terapis Gaya dan Mulut Indonesia yang sudah aktif akun sikapnya itu kurang lebih sekitar saya lihat 20 ribuan ya. Ya masih punya kapasitas memadai ya, 100.000 dipakai cuma 20.000 ya, tidak usah khawatir. Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Mereka kan nggak punya, kita nggak tahu mereka itu benar-benar menyaksikan, benar-benar terukur kemampuannya ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas untuk melaksanakan webinar atau kegiatan P2KB ya, pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutannya PTGMI, kami DPP sudah menyarankan setiap panitia penyelenggara wajib menggunakan Google Classroom, sama-sama gratis juga ya. Ibaratnya kita punya gedung virtual, jadi kalau orang mau masuk gedung webinar atau seminarnya itu harus di barcode dulu untuk presensi kehadiran. Nah, ini pakainya Google Classroom. Siapa saja yang diundang ke Google Classroom itulah yang bisa hadir, bisa mengakses live streaming. Kalau misalnya dia akses live streaming nggak masuk Google Classroom tapi punya linknya, bisa sih, nggak ada masalah, tapi dia tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu bedanya. Jadi yang mendapatkan sertifikat hanya yang hadir di gedung pertemuan virtual di Google Classroom yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, jadi ini bedanya antara Google Calendar menggunakan Google biasa, ya, akun Google biasa, dan menggunakan akun Google yang Google Suite for non-profit maupun for education, atau Google Suite yang berbayar yang ada kalau kita mau langganan ya berbayar, ada yang mulai dari basic sampai enterprise ada, tapi ini gratis alhamdulillah ya. Insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita selama kita lillahi ta'ala. Oke. Oh ya, tadi saya mau kasih contoh yang itu ya, yang grup ya. Jadi tadi saya tidak bisa add anggota menggunakan grup seperti ini. Saya akan masuk ke Google Calendar pakai akun Google Suite saya ya, anggota grup, anggota sebuah grup gitu ya. Oke. Oh, bisa kita tambahkan ke Google Calendar yang apa namanya ini ya, yang diintegrasikan dengan desktop kita. Nanti aja saya coba buat juga di sini. Tadi saya hanya ingin menampilkan perbedaannya kalau undangan ini menggunakan grup anggota. Nah, ini. Kalau saya juga sebagai anggota, apa lagi nih? Kenapa? Tidak bisa langsung. Saya ulangi. Nggak punya permission. Oh, sorry. Berarti saya harus yang sebagai admin. Sorry. Kita lari lagi pakai admin. Nah, yang punya izin. Karena yang bikin grupnya ini, admin ini. Jadi harus yang bikin grup ya yang punya izin. Oke. Itu dia. Kalau orang yang bikinin grupnya, ya, baru bisa muncul di sini ya, ada 28 anggota. Siapa saja kah? Ini dia teman-teman DPP PTG ya. Oke.
Dan itu kalau sudah selesai setting-settingnya, mau di live streaming, mau tidak, ya, misalnya pakai live streaming, ya, dan lain sebagainya. Jangan lupa klik save, maka orang-orang yang diajak rapat oleh kita akan mendapatkan notifikasi. Oh, ada di Google Calendar mereka masing-masing. Oh, ada rapat baru ya. Nah, saya nggak mau pakai yang ini, pakai yang akun biasa saya. Ya, saya hanya mengundang saya sendiri deh, misalnya itu tahu ini aja. Ya. Nah, kalau ini sih nggak ada masalah, akan langsung menerima notifikasi. Ada live streamingnya juga. Nah, ini ceritanya sudah di set Jumat jam 8, sekarang jam berapa? 7.41. Saya pengen dimajukan ke 45 deh gitu ya. Jadi berapa menit kemudian ya? Bisa nggak kalau misalnya? Oh, nggak bisa ya, kelipatan. Set 5 menit kemudian, seperti apa? Kita save, lalu klik send untuk menginvite orang tadi. Ya, di sini saya sudah punya jadwal yang baru dibuat tadi. Ini jadwalnya, ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi orang yang akan menerima undangan juga akan di Google Kalendernya akan seperti ini. Ada muncul jadwal di Google Kalendernya. Oh, G Suite for Non-Profit, siapa yang undang nih? Acara apa nih? Diklik aja. Diklik, lalu akan terlihat. Oh, ada pertemuan judulnya G Suite for Non-Profit. Ya, ini link meet-nya, ya, tatap muka online-nya. Lalu ini untuk melihat online-nya secara live, ya, live streaming. Misalnya kayak tadi, Anda diundang, kapasitasnya sudah tidak mencukupi, 250 peserta sudah terpenuhi. Maka Anda bisa lihat menggunakan live stream ini, ya, dengan sama tetap menggunakan akun ptgmi.org.id. Nah, ini yang harus diperhatikan. Anggota PTGMI yang ikut webinar-webinar yang dapat paketnya live stream Google Classroom plus live streaming. Nah, ketika mengakses live streaming, tetap gunakan akun, dicek menggunakan akun ptgmi.org.id. Begitu juga ketika masuk ke Google Classroom-nya. Ini yang sering terjadi, ya, panitia webinar ini kerepotan mengajarkan anggota peserta, ya, bagaimana cara masuk ke Google Classroom. Nanti akan sama-sama kita bahas bagaimana sih. Yang paling sering terjadi itu kesalahannya adalah bahwa Anda, kalau kita buka browser baik di laptop maupun di handphone, defaultnya itu kan akun Google Gmail biasa kita, karena pada saat pertama kali kita membuka itu akun Gmail kita yang dipakai, ya. Nah, ketika mau menggunakan atau membuka Google Classroom menggunakan Google Suite-nya kita, akun Google Suite kita itu pasti dilarikannya ke akun Gmail biasa kita. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang Google Classroom. Oke, bagaimana cara masuk ke Google Classroom, tapi kita buat undangan ini dulu, Google Kalendernya dulu, ya, menggunakan, ini akan kita lanjutkan nanti membuat akun menggunakan, membuat Google Classroom, ya, istilahnya kayak untuk webinarnya gitu, tapi sudah ada di situ video conference-nya untuk Google Meet-nya. Jadi untuk paket Google Meet, nah, yang 250 orang. Ada lagi paket live stream Google Classroom, tapi adanya di situ di dalam Google Classroom linknya link live streaming seperti apa. Nanti akan kita sama-sama bahas di video berikutnya. Itu yang bisa kita manfaatkan dari Google Calendar. Nah, bagaimana mengeceknya? Ini orang yang diundang adalah yang di rumah lalu @ptgmi.org.id. Nah, lihat, saya dapat undangan nih di Google Calendar saya, ya. Kita klik, sama tampilannya. Oh, you can also RSVP, join video call, or perform action like duplicating and transferring honors before. Oke.
Ya, jadi kita dapat undangan seperti ini. Mau lihat gabung ke Google Meet-nya seperti ini atau watch live streaming. Oke, jadi insya Allah kegiatan-kegiatan keorganisasian kita akan tertata lebih baik kalau ada rapat-rapat. Kita mau rapat DPC, pengurus DPC, apa muscap, rakercam misalnya, rakerda, rakernas misalnya, atau yang sebentar lagi apa ya, event lokakarya mungkin aja kita bikin kelas-kelas virtual ya kalau memang masa pandemi ini belum berakhir. Allah bisa lebih, mudah-mudahan sih sudah berakhir ya, kita berharap seperti itu. Tapi misalnya walaupun sudah berakhir, kita ingin menghemat. Kalau harus berangkat ke Jakarta, hadir ke kegiatan yang membutuhkan biaya besar ya di transportasi, belum lagi kita sewa gedung, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Wah, kita pengen berhemat nih. Sudahlah kita buat kelas-kelas virtual untuk kegiatan-kegiatan ini ya. Ya ini melalui Google Meet ini, alhamdulillah kita bisa lebih personal, ketemunya lebih. Kalau di gedung tuh rasanya ketemu langsung sih, ya ketemu langsung, tapi eh, apa tidak sedekat ini, walaupun ini jauh gitu ya, jauh, tapi rasakan bedanya ketika kita video konferensi, tatap muka langsung kelihatan wajahnya dan sebagainya, walaupun tidak bisa megang, tidak bisa menyentuh ya, apalagi kita sedang physical distancing. Kalaupun nantinya di pertemuan konvensional yang memang harus bertemu di suatu gedung, tetap saja kita kan nggak boleh berdekatan, tidak boleh berjabatan tangan, ya. Era new normal atau new normal saya nggak tahu. Nah, jadi ya sama juga bohong kita ketemu di secara fisik gitu ya, tapi nggak bisa pelukan saking melepas kangen gitu ya. Wah, kawan lama, sahabat lama udah nggak boleh salaman berjabat tangan aja udah nggak boleh ya. Ya sudahlah virtual saja. Ya lebih hemat, gratis ya, hanya modal pulsa mungkin kuota. Ya kalau di tempat yang pelosok yang memang tidak ada sinyal di situ, mungkin bisa ke kota dulu sedikit ya di waktu atau di jadwalnya. Mungkin mudah-mudahan kalau hanya ke kota terdekat yang ada sinyalnya, nggak terlalu mahal biayanya dibanding harus ke lokasi pertemuan tersebut di Jakarta misalnya. Oke, nah ini manfaat yang bisa kita dapatkan dari gunakan akun Google Suite for Education. Mudah-mudahan ya organisasi kita kedepannya seperti itu. Di institusi pendidikan kami di Kemenkes Bandung juga sudah kemarin halal bihalal dengan AAGIM pun virtual ya. Alhamdulillah lancar gitu, tidak ada masalah menggunakan Zoom ya, karena institusi pendidikan mungkin punya anggaran untuk berlangganan Zoom berbayar, ya bisa sampai kapasitas ribuan ya. Kalau kita nggak punya anggaran untuk itu, jangan khawatir. Live streaming plus Google Classroom bisa dimanfaatkan. Kombinasi yang cukup baik ya. Jadi untuk toh walaupun pakai Zoom yang memiliki kesempatan bertanya langsung itu paling beberapa orang, padahal kapasitas Zoom-nya bisa sampai ratusan ya, ribuan bahkan. Nah saya kadang-kadang bertanya, ngapain juga hadir langsung di Zoom ya, sekian ratus ribu, sekian ratus peserta gitu hadir, kadang-kadang nggak ke-shoot juga tuh wajahnya ya karena saking banyaknya. Jadi ngapain juga. Nah, pakai Google Meet kapasitas 250 ya, tapi kita bisa lihat live stream sampai kapasitas 100.000 peserta. Nah, anggota kita cuma berapa? Nggak nyampe 20.000 ya. Ini dia. Jadi saya ingin tawarkan kepada baik organisasi profesi maupun institusi pendidikan eh, yang memang tidak memiliki anggaran untuk berlangganan Zoom yang berbayar untuk kapasitas rapat yang lebih besar, kombinasi Google Suite ini antara Google Meet,
live streamingnya dengan Google Classroom-nya bisa menampung kapasitas sampai 100.000 peserta lebih, ya, plus Google Meet-nya kan berarti berapa? 250. 100.250 peserta. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita diingatkan agar murni apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat bangsa ini semakin cerdas, semakin unggul ya, dan yang paling penting adalah semakin dekat dengan Allah. Oke, itu yang bisa kita bahas di video ini. Nanti kita akan sama-sama bahas tentang fitur-fitur lanjutannya di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan kalau itu merupakan sesuatu yang benar, yang bermanfaat, itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu milik Allah, tidak ada yang milik kita ya. Kita hanya mempelajarinya saja, diwajibkan untuk mempelajari. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.